Permisi, Pak. Oh iya mas, masuk. Begini, Pak. Ini kan ada job opening. Saya mau ikut job opening. Mohon Bapak Ali sebagai atasan saya mendukung menyupport saya. Kamu yakin mas dengan jabatan baru kamu yang ingin kamu tuju itu? Saya kan sudah membuktikan dengan kinerja saya, Pak. Kinerja saya kan untuk saat ini kan sangat baik dan memuaskan. Wah, itu berat loh mas. Berat pertanyaannya. Tapi kalau kamu yakin ya nggak apa-apa sih. Saya support, saya dukung. Semoga apa yang diceritakan Mas Irwan, job yang baru, jabatan yang baru bisa dicapai seperti itu. Ini Pak, bukti kinerja saya, Pak. Baik Mas Irwan, saya terima dulu berkas dari Mas Irwan. Saya pelajari dan saya cermati. Nanti secepatnya Mas Irwan saya kabari. Seperti itu Mas ya. Ya, terima kasih atas dukungan dan supportnya, Pak. Irwan, baru aja kerja sebentar ya jabatan baru pengen dinaikin. Anggarannya masuk semua sih. Ini anak bagus kinerjanya. Cuma kalau tak promosikan bisa terancam jabatan aku nih. Bisa-bisa aku dimutasi. Nggak bisa ini anak lanjut. Nggak bisa. Nggak usah promosi. Sobat Brilian, apakah cerita tadi Anda sering atau pernah melihat di sekitar lingkungan Anda? Atau justru Anda pernah mengalaminya? Atau bahkan Anda seorang pemimpin yang seperti itu? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Chandra Ruti, siswa BLDP 5 Batch 5 di Korpu BRI. Dalam kesempatan hari yang cerah ini, kita akan mengulas The Great Leader, Create Leader. Saya akan memberikan tips bagaimana menjadi seorang great leader yang mampu menciptakan leader-leader baru yang akan datang. Sobat Brilian, lalu apakah Anda termasuk The Great Leader yang dimaksud ini? Mudah sekali untuk mengetahuinya. Anda tinggal menghitung seberapa banyak pemimpin yang telah Anda cetak sepanjang Anda memimpin dalam organisasi. Apa yang dimaksud dengan istilah leader atau pemimpin? Kemudian apa bedanya dengan kepemimpinan? Sebenarnya pemimpin dan kepemimpinan itu kata yang tidak bisa dipisahkan secara struktural dan fungsional. Banyak pengertian tentang pemimpin dan kepemimpinan. Salah satunya adalah pemimpin merupakan orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih dalam satu organisasi atau keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin harus mampu menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi setiap anggotanya dalam tujuan yang lebih besar, lalu menciptakan hal-hal yang baru, yang inovatif dan kreatif. Di dalam kepemimpinan kita mengenal model kepemimpinan transformasional. Di dalam kepemimpinan transformasional, kita harus bisa melakukan hal-hal antara lain menciptakan visi yang menginspirasi. Sobat Brilian, kita sebagai pemimpin sebenarnya memiliki tanggung jawab yang besar sekali.
Di samping kita bertanggung jawab terhadap performa organisasi yang besar yang telah kita pimpin saat ini, kita memiliki tanggung jawab yang lebih mulia dan besar. Apa itu? Yaitu menciptakan kader-kader pemimpin baru untuk meneruskan perjuangan organisasi yang telah kita rintis sebelumnya. Sobat Brilian, kita memimpin pasti dibatasi dengan ruang waktu. Tidak mungkin kita memimpin organisasi selamanya. Sedangkan organisasi ini harus berjalan dan berkembang terus dan terus tanpa putus. Kita boleh berhenti dengan mutasi, rotasi, atau bisa jadi dipromot. Yang terakhir, kita pasti akan mengalami pensiun. Maka dari itu, tanggung jawab kita adalah mempersiapkan pemimpin-pemimpin baru untuk meneruskan perjuangan kita. Nah, pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kita mempersiapkan kader-kader pemimpin yang lebih baik, lebih visioner, lebih transformasional, atau lain sebagainya sesuai kriteria kepemimpinan yang unggul untuk organisasi kita yang besar ini? Kita sebagai pemimpin tidak selayaknya enggan atau bahkan takut untuk digantikan pemimpin yang lain, atau digantikan bawahan kita atau subordinat kita. Kita harus lebih bangga apabila kita bisa diteruskan oleh subordinat kita, hasil dari kader yang selama ini kita bentuk. Bukankah kita menjadi pemimpin itu adalah sebuah amanah? Memimpin organisasi ini, meneruskan dari pemimpin sebelumnya. Tentu kita harus mencari pemimpin berikutnya untuk menggantikan kita, untuk mampu meneruskan perjuangan dalam membesarkan organisasi besar ini yang tantangannya lebih besar lagi. Saya mengutip Presiden Amerika Ronald Reagan, pemimpin terbesar belum tentu melakukan hal-hal terbesar. Pemimpin terbesar adalah dia orang yang bisa mencari dan menemukan orang yang melakukan hal-hal terbesar. Apa arti dari ini? Seorang pemimpin besar tidak menciptakan pengikut, namun pemimpin terbesar adalah mampu menciptakan lebih banyak pemimpin baru. Saya Chandra Rudi, semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lain. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.